Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizal Lutfi Amri dengan NIM 2108784 dari Prodi Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya ingin membuat video mengenai materi pembelajaran motorik dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Di mana dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 membahas mengenai yang pertama definisi motorik, yang kedua definisi gerak, yang ketiga definisi belajar gerak motorik. Baiklah, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai definisi motorik. Menurut Januar Kiram mengatakan bahwa motorik adalah kemampuan gerak seseorang dalam menampilkan keterampilan gerak secara luas, di mana dalam pelaksanaan gerakan tersebut terpusat pada otot besar. Dari definisi tersebut, saya mencoba menarik kesimpulan bahwa motorik merupakan peristiwa laten yang berasal dari dalam tubuh, yang meliputi proses pengendalian organ-organ tubuh, baik itu secara psikis maupun fisiologis, yang mengakibatkan terjadinya suatu gerak, yang dimana gerakan tersebut terpusat pada otot besar. Yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai definisi gerak. Menurut DLP mengatakan gerak merupakan alat bantu kita untuk berpindah dari suatu relasi ke relasi lain yang mengakibatkan suatu ruangan menjadi milik kita. Dari definisi tersebut, saya mencoba menarik kesimpulan bahwa gerak adalah suatu proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat diamati secara objektif, yaitu dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Dari kedua definisi tersebut, saya mencoba menarik kesimpulan bahwa kalau motorik itu merupakan suatu proses perancangan gerak yang berasal dari dalam tubuh yang dapat dipengaruhi dari psikis maupun fisiologis. Sedangkan gerak tersebut merupakan realisasi dari rancangan gerak yang telah dirancang dari dalam tubuh. Dan yang terakhir atau yang ketiga, saya ingin menjelaskan mengenai definisi belajar gerak motorik. Menurut S. Schmidt mengatakan bahwa belajar gerak adalah suatu proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan yang relatif permanen terhadap seseorang dalam menampilkan suatu keterampilan gerak. Menurut Oxendin mengatakan bahwa belajar motorik adalah suatu proses perubahan perilaku gerak seseorang yang relatif permanen dari hasil latihan atau pengalaman. Jadi dari kedua definisi tersebut dapat saya simpulkan bahwa belajar gerak motorik adalah suatu proses latihan yang mengakibatkan perubahan perilaku seseorang dalam menampilkan keterampilan gerak, yang dimana perubahan tersebut yang bersifat relatif permanen sebagai hasil dari latihan yang telah ia jalani atau pengalaman yang ia dapat. Sekian dari pemahaman saya mengenai materi 1 sampai 4 dari mata kuliah pembelajaran motorik. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.